Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar lagi masih mengenai bab rangkaian arus searah. Akan tetapi pada video kali ini kita membahas materi rangkaian hambatan listrik dan juga hukum Kirchhoff. Nah, yang pertama kita membahas tentang rangkaian hambatan seri. Rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang hambatannya itu disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya itu ada rangkaian pada gambar di sini. Kalian bisa lihat, nah ini kan ada tegangan, kemudian ini ada hambatan. Rangkaiannya itu disusun secara sejajar, secara bersampingan, nah, bersebelahan gitu. Nah ini yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri ini juga berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, kuat arus total itu sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun hambatan 2. Jadinya kita dapatkan bahwa I total sama dengan I1 sama dengan I2. Untuk tegangan yang mengalir di hambatan 1 itu tidak sama dengan yang ada di hambatan 2. Tetapi, jika seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, maka hasilnya itu akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Nah, dengan kata lain kita dapatkan rumus V total sama dengan V1 ditambah V2 plus V titik-titik itu artinya jika terdapat tegangan ketiga. Nah, berarti bisa kita tuliskan V3 plus V4 dan seterusnya. Selanjutnya ada hambatan totalnya itu juga sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Jadi bisa kita tuliskan bahwa R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, R4, dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian seri, jika salah satu komponen tersebut itu diputus, maka arus listriknya akan berhenti atau akan mati semua. Oke, ini hal-hal yang perlu kita ketahui di rangkaian seri. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang komponennya itu disusun secara bertingkat. Dan jika hambatannya yang di rangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama besar. Contohnya yang ada di gambar ini bisa kalian lihat. Nah, di sini ada tegangan, kemudian ada arus yang mengalir. Nah, ini kan disusun secara bertingkat, ada yang di atas, ada di bawah. Beda dengan rangkaian seri itu disusun secara bersebelahan. Nah, kalau paralel itu enggak. Nah, kita susunnya secara bertingkat. Nah, pada rangkaian paralel juga berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, karena pada rangkaian paralel itu terdapat percabangan, maka kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 itu tidak akan sama. Sehingga kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Jadinya rumusnya I total sama dengan I1 plus I2 plus I3, I4, dan seterusnya. Nah, ini jelas berbeda ya dengan rangkaian seri. Untuk tegangan yang ada pada hambatan 1 dan hambatan 2 ini akan bernilai sama besar. Nah, jadi V totalnya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Nah, ini juga berkebalikan dengan rumus pada rangkaian seri. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, untuk mencari hambatannya, kalau di rangkaian seri itu R totalnya tinggal kita jumlah, nah ini beda dengan rangkaian paralel. Nah, untuk mencari hambatan itu rumusnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, jika salah satu komponen pada rangkaian ini diputus, maka arus listrik itu masih dapat mengalir ke bagian tidak terputus. Nah, karena di dalam rangkaian paralel itu disusun secara bertingkat, nah maka
ketika salah satu diputus maka bisa bisa salah satu lampu tersebut itu menyala. Jadi tidak semuanya itu mati seperti yang ada pada rangkaian seri. Secara eh, setelah kita belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, jelas ya perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, untuk penggunaan dari rangkaian seri ini dan rangkaian paralel juga terdapat beberapa keuntungan dan juga kerugian yang misal kalian di rumah ini ingin memasang lampu nih, mau dipasang secara seri atau paralel ya. Nah, bingung kan? Nah, kalau seri, otomatis keuntungannya butuh sedikit kabel dan juga hemat daya baterai. Nah, kekurangannya yaitu tadi, ketika putus, satu maka lampunya itu akan mati semua. Nah, beda dengan paralel. Paralel itu mempunyai keuntungan selain lampu yang akan menyala itu terangnya sama-sama terang. Kemudian untuk lampu jika satunya mati maka tidak akan mati semua. Akan ada yang lampu yang masih hidup. Nah, untuk kekurangan dari rangka paralel sendiri yaitu otomatis baterainya boros dan juga kita kan butuh kabel panjang untuk merangkai secara bertingkat. Jadinya agak mahal gitu. Paham ya? Kita sekarang masuk ke contoh soal. Ada 3 buah hambatan, masing-masing sebesar 30 ohm, 40 ohm, dan 50 ohm. Nah, ini dirangkai secara seri dengan sumber tegangannya itu sebesar 60 volt. Nah, yang ditanyakan berapa hambatan penggantinya dan juga berapa kuat arus pada rangkaian tersebut. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, penulisan diketahui, ditanya, dijawab ini sangat penting di dalam fisika. Nah, nggak cuma di fisika, di matematika atau kimia. Ketika kalian menghitung ini, kalian perlu memahami soal apa yang diketahui, yang ditanyakan itu apa, baru dijawab. Nah, tadi yang diketahui ada R1, R1-nya itu sebesar 30 ohm, R2-nya sebesar 40 ohm, R3-nya 50 ohm, dan dirangkai seri tadi ya, tegangannya sebesar 60 volt. Kita ditanyakan hambatan pengganti, berarti RS atau R totalnya, dan juga kuat arus. Berarti kita pertama tetap harus mencari hambatan penggantinya dulu. Tidak boleh langsung untuk mencari kuat arus itu tidak bisa. Kita harus mencari hambatan penggantinya terlebih dahulu. Nah, karena ini dirangkai secara seri, maka rumusnya R1 ditambah R2 ditambah R3 karena ini hambatannya ada 3. Langsung kita masukin yang diketahui R1-nya kan 30, R2-nya 40, R3-nya 50 ohm. Jadi 30 tambah 40, 70, 70 tambah 50, 120 ohm. Baru kita cari kuat arusnya menggunakan rumus V dibagi R. Rumus awalnya itu konsep dasar sudah saya bahas yaitu VIR. V sama dengan I kali R. Ini berarti tinggal dipindah ruas. V-nya udah diketahui nih, 60 volt. 60 volt, kemudian untuk hambatannya itu kita menggunakan hambatan total. Hambatan totalnya tadi kita udah hitung nih, sebesar 120 ohm. Kita masukin, jadi 60 dibagi 120, hasilnya setengah ampere atau 0,5. Jadi hambatan penggantinya adalah 120 ohm dan kuat arusnya sebesar 0,5 ampere. Nah, kemudian ada soal lagi. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut? Berarti yang ditanyakan I, kuat arus ya. Kuat arus ini. Kalian perhatikan nih gambarnya terlebih dahulu nih. Terdapat sebuah rangkaian nih, ada R1 sebesar 4 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya
3 ohm dan juga R4-nya 1 ohm. Nah, ini tegangannya sebesar 3 volt. Nah, bisa kalian lihat bahwa rangkaian ini disusun secara seri dan juga paralel. Nih, secara bertingkat. Nah, di sini juga ada secara seri. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka cara menjawabnya yaitu tetap kita hitung dulu rangkaian paralelnya. Nah, jangan langsung rangkaian seri. Kita hitungnya tuh dari paralel terlebih dahulu. Pertama kita tulis dulu nih yang diketahui. R1-nya 4 ohm, R2-nya 4 ohm juga. R3-nya 3 ohm, R4-nya 1 ohm dan juga tegangannya sebesar 3 volt. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mencari hambatan totalnya dari listrik paralel terlebih dahulu. Rumusnya untuk listrik paralel ini yaitu 1 per R1 ya, bukan R1 plus. Nah, itu untuk seri. Nah, untuk paralel itu beda, yaitu 1 per RP atau R totalnya ini sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, karena di rangkaian paralel ini ada R1 dan juga R2. Nah, R1-nya berapa ini tadi? 4 ohm. Nah, berarti 1 per 4. R2-nya juga 4 ohm. Jadinya 1 per 4 juga. Lalu kita jumlahkan. Nah, jadinya kan 2 per 4. Jadi, R totalnya yaitu 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Nah, setelah kita dapatkan hambatan total dari listrik paralel, baru kita cari total hambatan listrik serinya. Totalnya berarti rangkaian paralel ditambah ini di sini ada R3 dan juga ada R4. Tadi kan ini udah kita hitung sebesar 2 ohm ya. Berarti masukin 2 ditambah 3 ditambah 1. R3-nya 3, R4-nya sebesar 1 ohm. Lalu kita jumlahkan saja. Jadinya R totalnya sebesar 6 ohm. Baru yang terakhir kita cari kuat arus listriknya menggunakan rumus Fir. Kita balik, berarti I sama dengan V dibagi R. V-nya tadi udah kita tahu ini, sebesar 3 volt. 3 dibagi hambatannya ini, hambatan total ini 6. Nah, 3 dibagi 6 berarti setengah ampere. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita membahas tentang alat ukur listrik. Alat ukur listrik ini digunakan untuk mengukur besaran-besaran yang terkait dengan kelistrikan ya pastinya. Nah, di antaranya itu ada ampermeter, voltmeter, ohmmeter, wattmeter, dan juga ampermeter. Untuk ampermeter sendiri ini digunakan untuk mengukur kuat arus. Kalau voltmeter untuk mengukur tegangan. Kalau ohmmeter itu tersusun atas galvanometer. Digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Kemudian ada wattmeter, ini tersusun atas alat ukur kuat arus dan tegangan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk mengukur daya listrik. Kemudian ada avometer atau multimeter, itu gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan juga ohmmeter. Nah, sekarang cara membaca dan menghitung. Contoh-contoh alat ukur listrik. Nah, kalau kalian nanti belajar secara offline di sekolah, nah silahkan kalian ke lab fisika. Nah, cari nih multimeter, kalian perhatikan bagaimana cara kerjanya. Sekalian kalian praktekin ya, untuk kalian coba langsung, terus kalian belajar cara membaca dan menghitungnya. Nah, cara membaca dan menghitungnya yang pertama,
kalian akan melihat ada jarum untuk penunjuk ya. Jarum penunjuk ini untuk menunjukkan angka yang ditunjuk. Misal di sini ya. Nih, ini juga kan kelihatan kan ada angka yang ditunjuk ini berapa. Kemudian yang di sebelah sini itu ada batas maksimum. Ini di sini juga sebelah sini ada batas maksimumnya. Nah, nih, ini batas awalnya kan 0, batas maksimumnya berarti berapa nih? 150. Lalu multimeter itu terdapat semacam putaran gitu ya. Semacam putaran nih itu atau angka saklar. Itu biasanya kalian gunain sesuai untuk mengukur apa gitu. Nah, berarti misal kita putar di 2 ampere untuk mengukur kuat arus. Jadi hasilnya itu sesuai dengan angka yang ditunjuk. Angka yang ditunjuk itu menunjukkan angka berapa. Nah, kita tuliskan dibagi batas maksimumnya. Misal batas maksimumnya 150 ya berarti dibagi 150 dikali angka saklarnya. Angka saklarnya misal kita putar tadi untuk mengukur kuat arus sebesar 2 ampere, berarti dikali 2 gitu. Besok kalau misal sudah sekolah secara offline, tatap muka di sekolah, bisa kalian praktekkan di lab masing-masing ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang hukum Kirchhoff. Yang pertama ini kita membahas dulu hukum Kirchhoff 1 ya. Hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Atau hukum 1 Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan muatan listrik. Sehingga hukum 1 Kirchhoff ini secara matematis dapat dituliskan atau berbunyi yaitu arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Jadi I masuk itu sama dengan I keluar. Arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Bisa kalian lihat, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Nah, nih, saya berikan contoh. Kan ini ada I tadi hukum Kirchhoff 1 bunyinya I masuk sama dengan I keluar. Kalian perhatikan gambar ini. Kalian bayangkan ini tuh sebuah arus listrik nih. Ada arus listrik pertama. Ini arahnya ke sini nih. Berarti I1 ini I masuk nih. Masuk. Kemudian I2-nya ini juga masuk. I3 tuh arahnya ke atas nih. Berarti dia arah arusnya keluar. I4 juga begitu keluar nih. Dan juga I5 keluar. Jadi kita bisa tuliskan bahwa I1 plus I2 sama dengan yang keluar nih. Berarti ada I3 ditambah I4 dan juga I5. Sekarang ada hukum Kirchhoff 2. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, umumnya ini terjadi jika 2 atau lebih GGL di dalam rangkaian yang dihubungkan dengan cara rumit, sehingga penyederhanaan rangkaian seperti ini memerlukan teknik khusus untuk dapat menjelaskan atau mengoperasikan rangkaian tersebut. Nah, bunyi hukum 2 Kirchhoff ini yaitu di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan atau rumusnya yaitu I kali R sama dengan 0. Nah, rumusnya ini bisa kita tuliskan yaitu sigma E di jumlah sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi untuk hukum Kirchhoff 2 ini, misal kalian
menjumpai suatu rangkaian listrik. Nah, suatu rangkaian listrik tertutup jika terdapat tegangan atau baterai gitu. Baterai yang lebih dari satu itu menggunakan hukum Kirchhoff 2. Kan tapi kalau rangkaian tersebut hanya menggunakan baterainya satu aja kayak gitu, kalian bisa menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, ketentuan hukum Kirchhoff 2. Yang pertama, jika arah loop searah dengan arus, maka tegangan resistornya bernilai positif. Jika arah loop berlawanan arah dengan arus, maka tegangan resistornya bernilai negatif. Jika pada suatu tegangan loop melewati kutub positif terlebih dahulu, maka GGL bernilai positif. Jika pada suatu tegangan loop melewati kutub negatif terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya pun akan bernilai negatif. Jadi, ketentuan dari hukum Kirchhoff 2 ini sangat penting ketika kalian akan menyelesaikan soal-soal rangkaian listrik secara tertutup. Jadi jangan sampai kalian salah untuk menentukan loopnya. Antara kutub positif dan kutub negatif itu sangat penting, ya, sangat berpengaruh dalam kalian mengerjakan soal. Bisa kalian lihat nih, yang pendek ini kutubnya selalu negatif. Kalau yang panjang, kutubnya selalu positif. Jangan terbalik. Pokoknya yang pendek itu negatif, yang panjang itu positif. Dan arah loop ini biasanya kita gambarkan searah dengan arah jarum jam. Misalnya gini. Nah, nih yang dinamakan loop. Nah, misalnya ada kayak gini. Ini kan arah jarum jam kan berarti ke sini. Nah, perhatikan apa namanya? Mouse saya ini point. Nah, arah jarum jam kan ke sini. Berarti kita berjumpa dengan yang panjang nih. Yang panjang dulu berarti kita bertemu dengan kutub positif. Jadi ini plus, GGL-nya plus. Nah, sedangkan kalau ini kita bertemunya kutub yang pendek dulu, berarti kutub negatif. Jadinya GGL-nya minus. Oke, contoh soal aja langsung. Pada rangkaian sederhana di samping, kuat arus yang mengalir pada I1 ini sebesar 20 ampere. I2-nya sebesar 4 ampere dan I4-nya sebesar 8 ampere. Dan tentukan nilai dari I3. Dari I3. Tulis aja dulu nih, diketahui itu apa. Nah, I1 sama dengan 20 ampere. I2-nya 4 ampere dan I4-nya 8 ampere. Yang ditanyakan yaitu I3. Nah, berdasarkan data-data yang ada di soal ini, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu rumusnya I masuk sama dengan I keluar. I yang masuk ini bisa kita lihat nih. Nah, yang masuk berarti ada I1. I1-nya berapa? 20 ampere. Kita masukin 20. Yang keluar, nah berarti ada I2, I3, dan juga I4. Kita tulis I2-nya kan diketahui 4 ampere. Jika yang ditanyakan I4-nya 8 ampere. Ini 20 sama dengan 8 tambah 4, 12 plus I3. I3-nya pindah ruas. I3-nya pindah ruas, jadinya 20 min 12 sama dengan 8 ampere. Jadi, dapatkan besar kuat arus pada I3 ini 8 ampere ya. Berdasarkan ini, kalian bisa lihat aliran arusnya yang masuk dan aliran arus listriknya yang keluar. Okay, next.
Jika terdapat rangkaian listrik, tentukan besar kuat arus I1. Nah, gini, kalian pertama harus memperhatikan rangkaian tertutup ini. Lihat di sini ada tegangan 6 volt, kemudian ada arah arus listrik ada I1, kemudian di sini ada hambatannya sebesar 2 ohm. Di sini kemudian ada I3, di sini hambatannya juga 2 ohm. Di sini juga ada hambatan sebesar 1 ohm, I2, dan yang terakhir ini ada tegangan lagi sebesar 8 volt. Jadi di sini ada 2 tegangan ya. Maka kita menyelesaikannya menggunakan hukum Kirchhoff 2. Yang pertama, kita harus menentukan arah loopnya dulu. Arah loopnya berarti kan berputar sesuai dengan arah jarum jam. Misalkan arah jarum jam gini. Nah, gini. Berarti ketemunya kutub negatif terlebih dahulu nih. Karena kita ketemu yang pendek, berarti yang pertama untuk mencari loop 1 bertemunya, saya tulis. Nah, arah loopnya seperti ini. Ini kan ketemu kutub negatif terlebih dahulu nih. Jadi, tadi sesuai dengan hukum Kirchhoff 2, yaitu rumusnya yaitu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E berarti kan ini dijumlah aja nih. GGL-nya tadi kita bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu. Jadi tegangannya ini minus. Minus min 6. Kalau misalkan ini kita bertemunya kutub positif terlebih dahulu, berarti ya kita nulisnya 6 aja, jangan dikasih minus, sesuai dengan arah loopnya. Arah loopnya kan min 6. Kemudian di sini ada hambatannya 2 ohm, 2i plus kan I kali R. Kemudian di sini juga 2 arah arusnya ini I3 ditambah 2 I3 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, 2I1 plus 2I3 sama dengan min 6-nya kalau pindah ruas kan jadinya positif, sama dengan 6. Nah, berarti ini kan bisa dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. Hasilnya yaitu I1 ditambah I3 sama dengan 3. Menghasilkan persamaan 1. Kemudian untuk loop kedua, karena ini arahnya sudah searah jarum jam, maka untuk loop kedua ini arahnya untuk loop kedua ini arahnya seperti ini. Berarti yang pertama ketemu apa? Kutub negatif kan? Kutub negatif. Nah, menggunakan rumusnya itu masih sama. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Karena kutub pertama yang bertemu ini negatif, jadi ini juga minus sama kayak loop 1, min 8 jadinya. Min 8 terus dijumlah dengan I kali R. Nah, di sini ada 2 ohm. Nah, salah, maaf. Nah, ini kan gini, pertamanya gini.
Setelah kita menentukan loopnya, nah berarti kita tuliskan nih min 8. Kemudian kita lihat hambatan-hambatannya nih, ada arus I2 dengan hambatannya 1 ohm. Berarti langsung tulis aja I2 aja karena ini 1. Plus, nah di sini ada I3. I3-nya hambatannya 2 ohm. Jadinya bisa kita tuliskan 2 dikali I3. 2 itu hambatannya, I3-nya tuh arusnya nih, arusnya. Berarti kan ini jangan sampai salah arah loopnya. Kunci dari menyelesaikan hukum Kirchhoff 2 itu arah loop. Arah loop, dan kita harus teliti dengan kutub positif dan juga kutub negatifnya. Kemudian kita sama kayak loop 1 tadi, pindah ruas I2 plus 2I3 sama dengan 8. Kita jabarin nih. Hasilnya yaitu min I1 plus 3I3 sama dengan 8. Ini kita jadikan persamaan 2. Oke, setelah itu antara persamaan 1 dengan persamaan 2, nah dieliminasi nih. Dieliminasi, tadi kan I1 plus I3 sama dengan 3 dikalikan 3, biar menjadi 3I plus 3I3 sama dengan 9. Nah, yang ini juga dikalikan 1. Nah, biar sama kayak ini. Dikalikan 1, ya ini dikalikan 3, biar hasilnya tuh bisa dieliminasi. Min I1 plus 3I3 sama dengan 8, dikalikan 1 kan masih utuh. 3I3-nya udah sama kan, jadi maka bisa dieliminasi. Kita dieliminasi jadinya 4I, 3I1 minus, jadinya plus 4I1. Nah, 3I3 dikurangi 3I3 habis, 9 kurangi 8, 1. I1 sama dengan 1/4. Temu kan? Jadi besar. I1 adalah 1/4 ampere atau 0,25. Paham ya? Jadi kuncinya tuh nih tadi, jangan sampai salah menentukan arah loop, dan benar-benar kalian perhatikan arah loopnya. Bertemunya tuh di negatif atau di kutub positif. Misal ini tadi ketemunya di kutub positif, jadi di sini juga 8, enggak minus. Nah, kayak gitu. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham, semoga bisa membantu kalian dalam belajar fisika. Sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.